Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana khalifah biirsitati wa anwa'i mukhtalifah bidzalika aujaba alaina ikhwah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'a risalatah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin calon penghuni surga. Tahun 1979 di Vatikan Roma diadakan konferensi internasional yang dihadiri seluruh tokoh dan pembesar agama di dunia. Dalam konferensi tersebut terungkap bahwa Indonesia merupakan negara percontohan dalam kehidupan toleransi antar umat beragama. Bahkan Paus Paulus II menyatakan bahwa Indonesia meskipun terdiri dari beragam suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama, namun hidup dalam kerukunan dan keramah tamahan. Namun sayang hadirin, kekaguman dunia internasional tersebut kini tinggal kenangan karena perbedaan suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama kini sering menjadi pemicu dan pemacu fanatisme buta, persaingan tidak sehat, perselisihan dan perpecahan, bahkan gontok-gontokan yang mengikis habis nilai-nilai toleransi. Kerukunan berbangsa dan bernegara terusik oleh hadirnya intoleransi dalam kehidupan beragama. Perusakan tempat ibadah umat agama lain yang terjadi di berbagai tempat menunjukkan bahwa toleransi lintas agama masih menjadi barang mahal dan langka di negeri kita tercinta Indonesia. Bukankah anarkisme, apalagi menyangkut agama yang sensitif, justru menumbuhkan nafsu kebinatangan yang selayaknya dibuang jauh-jauh dari benak manusia? Dengan demikian, agar perbedaan tidak melahirkan permusuhan, maka kita harus membudayakan toleransi antar umat beragama. Mengingat betapa pentingnya hal tersebut, maka pada kesempatan ini kami akan membahas syarahan yang berjudul Toleransi Umat Beragama untuk Membangun Indonesia yang Damai dan Bersahaja, dengan landasan Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 4-6 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. hamba berlindung kepada Allah dari godaan
godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Hadirin rahimakumullah, menurut Imam As-Suyuti dalam kitabnya Lubabun Nukul fi Asbab An-Nuzul halaman 97, ayat tersebut turun berkenaan dengan orang-orang kafir Quraisy yang ingin menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka gagal membujuk Rasulullah dengan harta, tahta, dan wanita, akhirnya mereka memujuknya supaya berkompromi dalam hal bergantian Tuhan masing-masing, yaitu 1 tahun menyembah Allah dan 1 tahun menyembah berhala. Maka ayat tersebut menjawab dengan penolakan yang tegas bahwa toleransi yang seperti itu tidaklah tepat. Dengan demikian hadirin, Islam memiliki konsep yang jelas dan tegas dalam masalah kehidupan beragama. Dalam masalah muamalah kita boleh bertoleransi, tapi dalam masalah akidah dan ibadah Islam mengatakan dengan jelas sekali, La ilaha illallah, sampai tetes darah penghabisan tetap La ilaha illallah. Namun Islam tidak pernah mengganggu akidah agama lain. Sejarah membuktikan Islam masuk dan menyebar ke dunia dengan aman, tentram, dan damai, bukan dengan kekerasan, paksaan, bahkan pembantaian. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam bukan agama sadis, Islam bukan bengis, Bahkan Islam bukan agama teroris. tapi Islam adalah agama yang terhormat dan penuh rahmat. Hal tersebut termaktub dengan jelas di dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 108 yang berbunyi, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhanlah tempat mereka kembali. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin rahimakumullah, mengenai ayat di atas, Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid 3 halaman 272 menjelaskan bahwa Allah melarang umat Islam untuk memaki Tuhan orang-orang musyrik, walaupun terdapat kemaslahatan dalam makian tersebut, karena akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, yaitu sikap mereka yang akan memaki Tuhan orang-orang yang beriman. Dengan adanya larangan tersebut, sikap saling menghargai antar pemeluk agama seharusnya ditampilkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Banyak perkara yang lebih besar yang seharusnya diselesaikan bersama dengan mengesampingkan latar belakang agama. Hadirin, sebuah senandung mengingatkan kita. Wahai manusia, marilah semua bertoleransi agama agar damai dunia, walaupun berbeda tetap satu jua. Inilah Indonesia dengan keragamannya. Islam sebenarnya membuka jalan yang lebar bagi umatnya untuk berbuat baik kepada umat agama lain. Bukankah Islam tidak pernah menginginkan seseorang memeluk agamanya dengan faktor keterpaksaan? Bukankah sudah jelas bahwa tidak ada paksaan dalam hal beragama? Berkaitan dengan hal tersebut, marilah kita simak firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 sebagai berikut. La ikraha fid dini qad tabayyana rusydu minal ghayyi faman yakfur bit-taghut faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la fisama laha lahu fisama laha wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Oleh karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat, yakni agama Islam yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin rahimakumullah, simpulan yang dapat kita petik dari uraian di atas antara lain yang pertama, di tengah kehidupan bangsa yang plural, toleransi menjadi pijakan yang utama untuk merajut kesatuan dan persatuan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga ketika toleransi hilang akan muncul sikap saling mencurigai yang berimbas pada perpecahan. Yang kedua, toleransi atau tasamuh dalam pandangan Islam merupakan salah satu cara membumikan nilai kerahmatan Islam. Maka ketika hal tersebut dapat terwujud, maka kedamaian di bumi Indonesia akan menjadi sajian yang utama. Sebagai penutup, jika toleransi lintas agama dapat terjalin, maka impian untuk hidup di tengah bangsa yang damai dan bersahaja insya Allah akan segera terlaksana. Ada buah namanya sukun, Ada juga yang namanya leci. Kalau mau hidup rukun, jangan lupa bertoleransi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.